Lagunya Unmesh saya suka. Wih, sedap. Semuanya? Enggak, ya semua sih saya sering denger aja di radio Cuma yang kan. sering denger yang mana? Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Istri makin kelepek-kelepek nih. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Lugas dan berimbang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai dan kita pakai semua perkakas ini, perkakas. Bang Taufik, boleh mungkin kita buka dulu sejenak karena jarak kita lumayan jauh nih. Ya. Kita juga mengedukasi teman-teman pendengar dan penonton dari Rujuk Podcast kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Boleh. Biar bicaranya juga langsung Iya. tidak terhambat. Soalnya agak sesek juga yang ngomong pakai masker ya. Boleh dipakai earphone-nya. Oke. Gimana nih Bang Taufik hari ini? Kabar baik? Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Keluarga aman? Aman, alhamdulillah. Kerjaan lancar? Insya Allah lancar. Lancar terus pokoknya ya kan. Itu yang paling penting karena maksudnya nikmat yang kecil-kecil itu kadang orang suka lupa tuh Bang Taufik ya, bener ya? Betul. Ketika kita dikasih kelancaran untuk bisa melayani masyarakat, kadang-kadang itu dianggap biasa. Nah, karena udah kebiasaan. Tuh, tapi ketika nanti ketemu ada masalah, baru kita sadar, oh iya, yang kemarin lancar, yang ini sekarang terhambat. Kan Iya kayak benar. Itu dia sisi positifnya dari kehidupan. Oh, ternyata Bang Taufik ini positif juga orangnya. Kita hidup kalau udah diawali dengan negatif, ya, maka selanjutnya kita akan menutupi Kebawa. setiap negatif itu dengan negatif selanjutnya. Oh, maksudnya pencitraan. Ya intinya ketika semua dimulai dengan hal yang sudah tidak Baik. On the track, misalnya dengan hal-hal yang negatif, ya mau nggak mau nanti pikiran misalnya. Ketika kita sudah menganggap seseorang itu negatif, misalnya saya menganggap Dinda nih negatif, ya sudah selanjutnya saya akan sulit mencari, walaupun Dinda sudah berbuat positif pun pasti di hadapan saya akan selalu negatif. Oh, karena image pertamanya sudah terlanjur. Ketika kita menetapkan dalam diri kita selalu menjadi pihak yang negatif. Jadi ya lebih baik kita positif aja. Hidup kan cuman bagian dari bagaimana memilih positif, negatif. Dan aura positif itu nular loh Bang. Mudah-mudahan itu yang selalu saya mengajak di kantor, dimanapun. Yang namanya kita hidup, kalau kita tidak untuk sharing, tidak untuk bagaimana komunikasi yang positif, pasti hidupnya nggak bakal berarti. Tapi kalau kita membuka dengan komunikasi yang baik, positif, ya hasilnya juga pasti akan positif. Benar, setuju banget. Dan kali ini kita bakal ngobrol seputar masih soal job desk-nya Abang nih sebagai salah satu pejabat publik yang istilahnya mengayomi masyarakat jauh lebih dekat kali ya, karena tugasnya adalah di Disdukcapil gitu ya. Betul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Iya, dan untuk momen kali ini Dina bakal ngebahas soal akses kependudukan dan catatan sipil Kota Bekasi saat pandemi yang katanya banyak langkah-langkah yang memudahkan masyarakat gitu. Tapi sebelumnya kalau dari backgroundnya Abang sendiri, ini adalah salah satu kepala dinas termuda, betul nggak Bang? Emang tahun berapa Bang? Maksudnya dipilih jadi kepala dinas itu? Saya diberikan kepercayaan amanah oleh pimpinan setelah melalui tentunya tahapan yang tidak pendek ya. Saya berkarir di Kota Bekasi dari mulai tahun 1997. Wow. Ketika Kota Bekasi ini baru berdiri, ya saya sudah bergabung di pemerintah Kota Bekasi. Jadi saya diberikan kesempatan untuk mengikuti open bidding untuk Kepala Dinas Kependudukan itu di tahun 2018 akhir. Wah, lama juga ya maksudnya. Jadi berarti sebelumnya hampir itu 21 tahun. Sebelumnya itu sebagai apa tuh Bang kalau boleh tahu tuh Bang? Panjang karir saya kalau diceritain.
Kan step by stepnya biasanya ada tuh, kurang lebihnya yang pernah dilewati. Iyalah, pertama 97 saya sampai dengan 98 akhir itu saya menjadi ajudan kepala daerah. Waktu itu wali kota Madya Bekasi itu Pak Nonon Sontani almarhum. Nah, setelah saya ajudan, saya ditempatkan di wilayah, saya menjadi Kasih Trantib, kalau istilahnya dulu itu mantri polisi. Oh ya, oke. Di Kecamatan Bekasi Timur sampai dengan tahun 2003. Setelah itu ya mulailah pindah-pindah. Saya pernah di Badan Pendapatan Daerah, saya pernah di Dinas Tenaga Kerja, kemudian saya pernah jadi Kasubag di Sekretariat Daerah. Kemudian saya dipercaya pada tahun 2009 menjadi Sekcam. 2009 saya jadi Sekcam di Kecamatan Jati Sampurna, kemudian dilanjut saya jadi Sekcam di Bekasi Barat sampai dengan 2013. 2015 saya diberi kepercayaan menjadi Kabag Tata Usaha Sekretariat Daerah. Kemudian dilanjutkan di tahun yang sama saya jadi Camat. Oh, di 2015 juga? Iya. Jadi ada 2 jabatan istilahnya langsung. Nah, dari situlah ya saya menjalankan tugas sebagai camat sampai dengan tahun 2018, dan di 2019 alhamdulillah atas kepercayaan pimpinan dan memang melalui tahapan juga yang kita coba berkompetisi dengan rekan-rekan lainnya, diberikan kepercayaan menjabat amanah sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Alhamdulillah. Dari sekian banyak pengalaman yang dialami sama Bang Taufik nih, ada apa pengalaman yang paling menegangkan atau yang paling menantang menurut Abang sampai saat ini? Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini yang paling menantang. Saya menjalankan setiap tahap dalam karir itu mencoba bagaimana kita melakukan sebuah perubahan. Jadi kalau saya duduk dimanapun, saya berusaha untuk membuat sebuah alur yang bisa membawa perubahan lebih baik. Yang paling menantang dan mungkin sampai sekarang itu menjadi sebuah kenang-kenangan, walaupun tanda kutip negatif, itu saya selama jadi Camat Medan Satria itu membongkar bangunan liar itu di 3 kelurahan dengan jumlah tidak kurang dari 1.500 bangunan. Wow, Medan Satria tuh masih masuk Harapan Indah juga? Iya, Harapan Indah. Di Harapan Indah saya bongkar hampir 900 bangunan. Wah, yang ada di bantaran kali. Kemudian di Kali Baru dan Harapan Mulia itu saya juga bongkar bangunan liar. Jadi totalnya tidak kurang dari 1.500. Ngarepin masyarakatnya gimana tuh? Kan stigmanya jadi negatif. Ya, negatif di satu sisi kita hadapi karena memang itu resiko. Tetapi di sisi lain kita membawa sebuah perubahan yang lebih baik bagi warga masyarakat yang selama ini gara-gara bantaran kalinya dipenuhi oleh bangunan liar, kalinya nggak bisa dilakukan pemeliharaan, beko nggak bisa masuk. Sekarang beko bisa masuk, beko bisa membersihkan saluran, banjir tertangani, kan lebih banyak, lebih tertib. Lebih banyak masyarakat yang diuntungkan. Jadi dalam setiap posisi tadi di awal juga sudah saya sampaikan, pilihan ketika kita mau mulainya dengan negatif atau dengan positif. Kalau negatif kita biarin aja, iya benar. Nggak usah kita perbuat, nggak usah kita lakukan perubahan, ya biarin aja, orang kebanjiran memang takdirnya. Iya benar. Kan gitu. Apalagi takut ya dianggap stigmanya sama masyarakat, apaan sih main gusur-gusur aja. Ya, gitu. Tapi kembali ketika tahapannya kita lakukan, kemudian juga prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Betul. Itu yang paling penting. Pasti terjadi ya istilahnya. Kun fayakun lah ya kalau demi kebaikan ya. Artinya tidak ada niat kita untuk merugikan pihak lain. Ya, tapi di satu sisi mereka sudah banyak mendapatkan keuntungan. Tinggal nggak usah pakai beli tanah, nggak usah beli bikin sertifikat dan lain sebagainya. Mereka sudah berpuluh tahun tinggal di sana ya. Ketika kita ambil dengan pendekatan yang kita lakukan, alhamdulillah mereka bisa paham, walaupun ya pro kontra tetap ada. Pasti. Seperti itu. Iya. Jadi itu mungkin yang menjadi kenangan paling menantang karena hampir 2 tahun berturut-turut. Wah, 1.500 bangunan kurang lebih ya, tidak kurang dari segitu. Tepatnya saya kurang hafal karena waktu itu yang di Harapan Indah aja hampir 900-an. Ada nggak yang sekarang justru yang kemarin kena kasus yang itu
Sekarang malah jadi sahabatnya Bang Taufik salah satunya masyarakatnya. Jadi gini, lebih kepada saya lebih malah bersahabat dengan warga-warga yang merasa diuntungkan. Karena mereka kan begitu sudah dibongkar mereka langsung pindah kemana-mana ya, tidak berhubungan kembali dengan kami. Tapi pada saat kita bertemu dengan RW, dengan lingkungan, masyarakat itu lebih merasa bahwa oh ya kita sudah banyak diberikan bantuan oleh pemerintah dalam hal tadi untuk menangani banjir. Karena pada saat saya jadi camat di Medan Satria, hal yang paling penting adalah banjir. Tuh, Mbak. Luar biasa, berarti udah ada pemahaman juga lah ya, udah karena pendekatan itu mereka akhirnya mengerti kalau itu tuh bukan hak mereka juga, istilah seperti itu. Haknya yang harus diserahkan kepada negara ya dikembalikan kepada negara. Betul, itu dia yang paling penting. Dina mau nanya soal job desk-nya Bang Taufik saat ini, gimana? Senang nggak Bang saat ini? Terima tugas tersebut? Menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu tantangannya adalah bagaimana ya, kita merubah stigma. Maksudnya? Stigma yang selama ini menganggap pelayanan kependudukan itu pertama sulit, ribet, buang-buang waktu, buang duit dan lain sebagainya. Ya, ini kita terus terang, ini yang terus kita lakukan adalah bagaimana merubah stigma itu perlahan demi perlahan. Kita lakukan perubahan-perubahan, penyesuaian demi kebaikan pelayanan publik yang kita lakukan. Itu yang menantang bahwa tentunya dibutuhkan ide, gagasan, inovasi yang harus betul-betul juga bisa mengakomodir berbagai kepentingan. Jangan gitu. Jadi tidak bisa kita hantem kromo. Kalau saya waktu camat, ini bangunan liar, bongkar aja, selesai. Ketika saya di Disduk Capil, ini kan pelayanan publik yang paling krusial. Betul. Ya, menyangkut dengan hak dasar setiap warga negara, bahwa setiap warga negara berhak memiliki yang namanya data kependudukan melalui pemberian nomor induk kependudukan, melalui pemberian KTP, kartu keluarga, ya, akte kelahiran, sampai kepada hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan adminduk. Nah ini tidak bisa kita hantem kromo, oke saya mau merubah, saya patahkan semuanya. Bisa berhenti. Karena pengalaman saya untuk merubah ini di 2019 saja, pasang surutnya cukup luar biasa. Pernah dalam 1 bulan, jaringan tiba-tiba offline itu hampir setiap hari 4-5 jam offline. Jadi kesendat ya, maksudnya kesendat. Padahal tadi kita sedang ingin memperbaiki gitu kan. Tapi ada pihak-pihak juga mungkin yang merasa keberatan. Sehingga tembakannya itu sampai kita diserang yang namanya malware ya. Malware dengan virus itu udah ya itu. Kita hadapi. Tapi tadi perlahan demi perlahan dengan pasti kita lakukan perubahan itu. Karena ini untuk kebaikan pelayanan publik di bidang adminduk. Ya, sebagaimana juga amanat dari pimpinan Pak Wali Kota bahwa pelayanan adminduk itu tidak boleh lagi mempersulit warga. Ya, sejak 2019 pelayanan adminduk sudah kita sebar, tidak ada lagi dilakukan terpusat di dinas kependudukan. Manual istilahnya. Ya, dulu kan cetak harus di dinas kependudukan. Betul. Sekarang sudah tersebar dari 2019 di 15 titik. 12 kecamatan. Kemudian 3 mall pelayanan dan gerai pelayanan publik. Betul. Jadi itu di 15 titik itu sudah kita maksimalkan saja di sana. Jadi lebih memudahkan masyarakat sendiri ya? Sebetulnya itu yang kita lakukan. Iya, ya. benar. Tapi tadi tentunya kita masih terus berupaya supaya lebih mendekatkan lagi. Di 2020 kemarin kita sebetulnya dari dana Banprov Jawa Barat itu sudah mendapatkan alokasi untuk penyediaan alat rekam cetak di 56 kelurahan. Tapi ya terkendala dengan COVID, pandemi, ketunda. Anggarannya rasionalisasi, ya akhirnya kita ajukan kembali untuk 2021. Jadi target kita agak mundur. Tadinya 2020 ini mungkin kalau lancar kan di bulan Agustus atau paling lambat Oktober 2020 ini kita sudah bisa menyebar di 56 kelurahan pelayanan kependudukannya. Tapi
Ya kembali kita mundurkan satu step lagi, tapi kita ganti. Nah, di 2020 ini kita coba menyiasati layanan dengan memaksimalkan layanan daring. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi cukup menantang untuk bagaimana kita mengimbangi berbagai kepentingan tanda kutip dalam pelayanan Adminduk ini. Karena kan bicaranya selain ada keputusan dari mungkin dari abang sendiri, tapi juga ada kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Makanya itu yang harus ditimbangkan ya. Itu yang jadi saya kan tidak mungkin seperti hanya melakukan sosialisasi Perpres 96 2018 tentang tata cara pelayanan Adminduk, di mana salah satu pasal yang mengatur memangkas birokrasi tidak perlunya lagi pengantar RT RW. Betul. Itu luar biasa. Ya. Luar biasanya? Ya luar biasanya tantangannya. Karena apa? RW banyak yang merasa bahwa ini sudah tidak dianggap lagi nih RW dan RT. Orang nggak bisa ketahuan lagi nih ada teroris masuk di kampung saya dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kita harus menyiasati seperti apa. Makanya kita coba saat ini kita terus lakukan pengembangan dari sisi aplikasi supaya nanti RT RW ke depan bisa memiliki akses untuk semacam dashboard ya pemantauannya ya. Dashboard pemantauannya itu akan kita share. Hanya saat ini sedang dalam proses pengembangan. Jadi rencana di 2021 seluruh RW RT di Kota Bekasi nggak perlu khawatir, nggak perlu mengeluarkan pengantar RT RW, betul, cap-cap stempel. Tapi di sisi lain notifikasi dari kami tahu semua dia datanya. Yang pindah, yang keluar, yang baru bikin akte lahir, yang baru menikah dan lain sebagainya kita akan tembuskan melalui dashboard tersebut. Jadi mantap. Ini kan menyiasati. Karena kalau kita langsung hantem kromo aja, patahin nggak boleh. Kaget lagi masyarakat. Ya itu tadi RT RW pada banyak yang menganggap bahwa ini sebuah memutus mata rantai. Padahal RT RW tadi fungsinya tetap sebagai fungsi sosialnya, ya, menjaga bagaimana masyarakat di lingkungannya itu tetap berlangsung. Nah itu tetap kita berikan porsinya. Porsinya yaitu jadi dibalik. Kalau awalnya warga yang baru datang atau mau keluar itu harus datang dulu ke RW RT, sekarang ke Dukcapil dulu deh proses administrasinya. Setelah dapat kakaknya itu harus dilaporin ke RW sama RT supaya nanti RW RT tahu. Kembali tinggal kesadaran. Nah ini unsur-unsur ini kan ya kebiasaan, aturan dan kesadaran. Kalau ada yang nggak ngelapor gimana tuh? Nah iya kesadarannya kurang. Makanya nanti ke depan kita coba siasati terus. Jadi kita mengembangkan berbagai fungsi layanan daring ya berbentuk aplikasi untuk apa? Untuk menyiasati tadi, menyesuaikan antara bagaimana kebiasaan yang selama ini terjadi bisa disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan dan meningkatkan tingkat kesadaran dari para pelakunya sendiri. Gitu. Nah ini ada beberapa keluhan juga dari mungkin teman-teman atau bahkan dari saya dan keluarga sendiri pernah merasakan kayak yang namanya tadi bikin KTP, cetak KTP segala macam. Itu sudah dibagi di beberapa kecamatannya masing-masing di wilayahnya. Cuman ada kendalanya adalah gini Bang. Ketika kita mau tebus si KTP, misalkan udah jangka waktunya dengan KTP yang istilahnya nota nota yang pakai kertas ya. Nah surat keterangan betul. Ya, suket. Nah surat keterangan itu kan 6 bulan berlakunya. Ketika kita balik sebelum 6 bulan itu adalah konfirmasinya, oh maaf belum dikirim. Betul. Gitu. Itu sebenarnya kendalanya lebih kemana sih Bang kayak gitu? Nah ini juga tantangan saya ketika saya menjadi kepala dinas di 2019, saya dihadapkan pada kondisi nasional. Ya, kondisi nasional ketika belangko KTP itu hilang dari peredaran. Itu beneran nggak ada? Betul. Kita itu sampai sempat hampir setengah tahun di 2019 itu belangko itu betul-betul terbatas sama sekali. Ya, kita minta mengajukan permohonan karena memang yang perlu dipahami juga oleh seluruh warga masyarakat bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hak dan kewenangan untuk pencetakan belangko KTP elektronik itu adalah berada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi kami di daerah ini sifatnya hanya memohon kepada Ditjen Dukcapil Ditjen Dukcapil untuk nanti dikirimkan, diberikan kuota. Nah, jadi cerita 2019, bayangkan ketika saya di 2019 seperti itu, akhirnya di 2020 bulan Februari itu kami rekap seluruh suket.
bulan Maret kita lakukan pencetakan secara keseluruhan, itu hampir 60.000 surat keterangan yang diterbitkan dan belum dapat KTP. Jadi, tapi alhamdulillah bulan Maret 2020 semuanya sudah kita tuntaskan, cetak, dan kita distribusikan. Nah, distribusi inilah yang saat ini juga perlu diluruskan bahwa kalau ada orang yang masih megang suket belum tercetak KTP-nya, silahkan ngecek dulu di kelurahan atau di kecamatan. Karena pada saat itu kita menggunakan jaringan camat ya dan lurah. Jadi kita serahkan KTP hasil cetak itu kepada camat untuk diserahkan kepada lurah-lurah masing-masing dan nanti diedarkan kepada RW ataupun RT di mana warga tersebut tinggal. Oh, jadi iya nanti RT atau RW yang ngasih langsung ke warga. Betul, tapi sampai saat ini masih ada kendala. Orang-orang yang ternyata, waduh kok saya belum menerima KTP terus. Begitu kita cross check, sudah ada di kelurahan. Tapi memang belum diambil nih sama RW-nya gitu. Jadi atau ada yang udah ditaruh di RW-nya belum ketemu sama RW-nya warganya. Jadi hal-hal seperti itu ini yang perlu diketahui. Jadi 2019 betul-betul tantangan di satu sisi kita harus memperbaiki layanan, di sisi lain kita tidak bisa melawan dari kondisi nasional yang secara makro ya berlaku KTPL-nya sulit didapat. Belangkonya itu yang nggak ada. Nah nanti setelah ini saya juga bakal ngebahas soal isu yang katanya mungkin ini sedikit isu aja ya yang masih beredar di masyarakat masalah belangko itu sendiri. Nah sebelum kita ke pertanyaan yang lain yang lebih krusial nih Bang nih, ini masih ngomongin soal isu yang mungkin udah lewat lah istilahnya sekarang kan udah kembali lagi soal belangko tadi. Tapi mungkin sebagai pencerahan aja buat masyarakat selama ini, benar nggak sih adanya oknum ketika belangko itu sulit banget didapetin, tapi ada yang ngomong masyarakat ini tuh kalau misalkan bayar di depan istilahnya ya, bayar di depan atau ada administrasi yang inilah, cincay kok langsung jadi katanya gitu. Bisa saya sampaikan ya, bahwa memang kondisi pelayanan di Dukcapil itu seringkali dimanfaatkan ya oleh berbagai pihak. Dukcapilnya kan cuma satu. Boleh disebut nggak pihaknya? Ya lah. Kalau saya sebut satu persatu terlalu banyak. Tapi saya secara random saja saya sampaikan bahwa pertama, Dukcapil itu cuma satu. Ya, aparat kami, aparat Dukcapil itu cuma ada sampai dengan tingkat kecamatan. Oke. Ketika warga itu misalnya ketemu di RW, ketemu di kelurahan, ada yang menjanjikan, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah pihak yang memanfaatkan. Makanya tadi di awal di segmen sebelumnya kan saya sampaikan bahwa yang kami perbaiki itu ada 3 hal. Pertama kebiasaan, ya. Kedua aturannya. Ketiga kesadarannya. Nah tentunya ini kan korelasinya tadi, ketika orang yang sudah merasa, oh saya sudah terbiasa nih ngurus lewat Pak RW misalnya atau lewat Pak RT. Nah, ini kan kita coba pangkas. Ya, ada dasar Perpres 96 tahun 2018, akhirnya kita tidak adakan lagi yang namanya pengantar RT RW, akhirnya juga RT RW mungkin ada yang kehilangan momentum. Nah, kemudian lanjut lagi di kelurahan. Di kelurahan juga kita sampai saat ini kan sudah tetapkan bahwa di kelurahan kan ada yang namanya sejak 2017 itu Satgas Pamor. Ya, Satgas Pamor ini atau Satuan Tugas Pantau Monitoring. Mereka ini petugas kelurahan yang ditempatkan di RW. Mereka ini juga sekarang kita tetapkan secara resmi menjadi admin. Ya, admin untuk pelayanan daring dari e-open atau elektronik online kependudukan. Pelayanan kependudukan ini yang kita miliki sekarang, layanan daring ini. Dengan menetapkan mereka sebagai admin, rasanya sekarang kalau ada orang yang masih dijanjikan tanda kutip, berarti ini masih menggunakan jalur yang lain. Ya itu. Jadi kalau sekarang sudah melalui Pamor, kemudian kita buka layanan online-nya secara terbuka melalui Play Store, tidak ada lagi sebetulnya ya sekat ya, tidak ada lagi sekat yang bisa membatasi masyarakat dengan layanan langsung kepada admin Duk. Harusnya. Gitu. Harusnya seperti itu. Tapi tadi kembali kita kan terus berproses. Ya, mengikis tentunya tidak bisa dipatahkan secara langsung. Betul. Kita perlahan demi perlahan, setelah tidak adanya surat pengantar, pastikan akan berkurang tuh mungkin hambatan di tingkat RW dan RT.
Kemudian di kelurahan setelah ditetapkannya petugas Pamor sebagai admin pelayanan kependudukan, kita trackingnya kan mudah. Kalau misalnya ada layanan yang diurus melalui petugas kelurahan, kita cek petugasnya siapa. Ternyata yang disebutkan bukan petugas Pamor yang ditugaskan sebagai admin, tapi petugas kelurahan yang lainnya. Nah, berarti kan ini sudah jelas memang yang bersangkutan melenceng, terbuai dengan janji palsu, kan gitu. Tapi ketika dia sudah melalui Pamor, kita bisa tracking. Oke. Terhambatnya di mana? Ketika layanan kita kan menggunakan layanan daring ini maksimal kita berikan batasan 3 hari untuk proses jadi. Nah, ketika dia sudah lewat 3 hari belum terdeteksi, maka kita bisa tracking. Ini Pamornya yang ngelalai, ditumpuk dulu sama Pamor, ataukah memang petugas kami yang di kecamatan sebagai petugas eksekutor pelayanan itu yang menunda pelayanan tersebut. Jadi kita bisa tracking. Jadi ini maksudnya kita bicara saat ini adalah soal program yang sudah berjalan di Disdukcapil, adalah program terbaru yaitu e-Open. Yes, Nah, betul. saya mau menegaskan dulu nih, e-Open ini mungkin biar masyarakat juga tahu nih e-Open ini apa, udah ketahuan itu adalah elektronik ya, lebih ke udah ngindarin yang segala sesuatunya manual, mungkin ya yang tadi saya bilang calo, siapa tahu bisa meminimalisir. Saya nggak pernah berani ngomong itu ya, karena stigmanya nanti, wah Kadis Dukcapil menuduh. Oh iya, oke. Gitu. Tapi, ya ini saya yang ngomong. Jadi kita menganggap bahwa mereka ini orang-orang yang menjual jasa. Ya benar, oknum Yang menjual jasa. Karena bukan hanya KTP ya. Benar. Jual jasa itu ada KTP, ada SIM, ada STNK, ada BPKB, ada NPWP, ada satu orang banyak imigrasi ya, bikin paspor dan lain sebagainya. Jadi orang banyak ya, Pak? Satu orang bisa ngurus segala macam. Jadi jangan nuduhnya ke Dukcapil aja gitu. Tapi ada percaloan atau jasa yang dijual bukan hanya di Dukcapil seperti itu. Jadi memang sudah yang tadi dibilang budaya ya. Makanya kita mencoba memberikan barier bagi masyarakat dengan menggunakan tadi layanan daring. Kita paksa warga untuk daring. E-Open, kenapa namanya E-Open? E-Open itu pertama kita secara akronim, ini singkatan. Elektronik, online, pelayanan, kependudukan. Ya, E-Open ini juga kita coba dekatkan dengan pendekatan kultural. Dalam bahasa Bekasi, open itu ya, itu merupakan peduli. Ngopenin ya, bagaimana kita open terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi Disdukcapil membuka layanan e-Open itu ada sebuah pemahaman bahwa kita sudah membuka diri peduli ya, open nih, supaya warga masyarakat tidak lagi dipersulit. Karena kita sudah mulai open. Nah, secara universalnya open ini kan terbuka. Iya. Ya, jadi kita sudah tidak ada lagi sekat yang kita buka bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kependudukan. Silahkan masyarakat ya dimanapun dia berada, yang penting dia warga Kota Bekasi, dia buka Play Store, dia download itu e-Open di Play Store, silahkan manfaatkan layanan tersebut semaksimal mungkin untuk pelayanan administrasi kependudukan. Nah ini kan terobosan, bicara terobosan baru ya, berarti sebelumnya belum ada. Sebelumnya itu kita pernah sudah punya, sebelum saya menjadi Kadis Dukcapil ada yang namanya dulu Simpaduk. Simpaduk ini lebih kepada menyajikan semacam antrian. Ya, antrian secara online. Jadi orang dia misalnya bisa mengurus KTP datang ketika hari apa kan gitu. Nah, kita Simpaduk ini sekarang kita jadikan sebagai data warehouse untuk sistem informasi manajemen kependudukannya sendiri. Nah, dari Simpaduk inilah kita mencoba mengembangkan e-Open. Ya, e-Open itu tadi kita sekarang merevitalisasi layanan daringnya dengan cara melengkapi apa yang dibutuhkan masyarakat. Berarti jadi sekarang ini masyarakat nggak perlu lagi harus download banyak sistem, tinggal ngupload aja, yang penting punya kuota, upload persyaratannya, ya. Nah, jadi syaratnya nggak usah lagi ketemu dengan kita, karena syaratnya sudah di-upload. Nah, berarti after Simpaduk ini adalah salah satu terobosan juga di masa pandemi ini? Ya,
Kebetulan kita berlakukan juga tepat bersamaan pada saat pandemi ini mulai muncul di Kota Bekasi. Jadi kita efektif memanfaatkan e-open ini pada bulan April 2020. Nah, pada saat itu tahap pertama kita tidak publik dulu nih. Oke, ngekip dulu. Kita jadi menggunakan tadi pamor kita manfaatkan sebagai tenaga admin. Kita tetapkan pada saat awal 56 orang pamor, terus bertahap sampai saat ini sudah hampir 400 orang pamor dari 1013 menjadi admin di masing-masing RW. Nah, admin ini kita terus trial error ya. Pada saat itu masih web based, kita belum launching di Play Store ya. Nah, sambil berjalan kita terus evaluasi. Terus kita maksimalkan peran fungsinya, kita paksa setiap warga masyarakat pokoknya mau ngurus apapun karena memang pandemi kan kita paksa masuk ke pamor untuk mengurus lewat e-open. Alhamdulillah sampai bulan September kita sudah bisa laksanakan dan kita persiapkan di bulan Oktober kita launching masuk ke dalam Play Store. Wih, dahsyat. Nah, jadi setelah kurang lebih 6 bulan kita uji cobakan, kita langsung beranikan diri untuk melaunching secara publik ya melalui Play Store itu, dan sampai dengan bulan November ini dapat kami sampaikan bahwa dengan layanan daring ini sejak April sampai dengan Oktober akhir itu sudah 32.000 sekian ya layanan kependudukan yang diproses, hasil layanan ya yang diproses melalui layanan daring. Itu lewat pamor ya? Enggak, ya lewat pamor. Yang pamor tadi, pamornya. karena kan belum Betul, di-open. belum di-open. Nah, ketika yang di-open bulan Oktobernya, 1 bulan, kita sudah mencapai kurang lebih 4.000. Dahsyat. 4.000 pengguna ya, masyarakat yang langsung secara publik menggunakan layanan e-open itu sendiri. Jadi ini terus kita tingkatkan, dan sistemnya mungkin kalau di kabupaten kota lain ada layanan kependudukan itu yang kalau mau ngurus akte download ini, kalau mau ngurus KTP download ini gitu kan. Kebanyakan. Bahkan ngabisin memori ya, handphone. bahkan mungkin ada yang sampai 5 atau 6, bahkan ada yang sampai belasan layanan online. Nah, e-open tidak. E-open itu cukup download 1 kali, di dalamnya kita bisa layanin KK. Kita bisa layanin KTP, kita bisa layanin KIA, kita bisa layanin akte lahir, kita bisa layanin akte kematian, kita bisa layanin surat pindah dan surat datang. Kemudian kita juga bisa layani untuk proses layanan terkait dengan penggantian penggantian status elemen data. Nah, itu jadi kita bertahap secara tidak langsung sudah memperpendek seluruh layanan. Jadi yang ke titik layanan kecamatan juga sekarang sudah berkurang karena orang udah langsung dengan itu. Kita masih ngomongin seputar e-open atau aplikasi atau inovasi yang lagi dilakuin sama Disdukcapil Kota Bekasi. Selain e-open ini ada nggak sih inovasi-inovasi lain yang lagi dijalanin sama tim Disdukcapil yang sedang berjalan? Ada beberapa yang kita gabungkan masuk dalam layanan inovasi kita di masa pandemi terutama. Yang pertama kita juga melakukan jebol Dukcapil. Jebol? Ya. Apa tuh jebol? Jebol Dukcapil itu jemput bola. Ya, di Dukcapil. Ini untuk mengakomodir warga yang sampai dengan saat ini belum melakukan perekaman. Perekaman KTP. Karena kan sebetulnya sejak 2012 seluruh warga NKRI ini wajib ya melakukan perekaman. Tapi masih saja ada. Iya, di Kota Bekasi itu masih bertahap itu kita terus habiskan. Kita masih ada sekitar 2%. Ya, 2% warga. Yang bikin mereka susah apa sih? Kan maksudnya sekarang semua butuh KTP, butuh ini, butuh itu. Mereka lebih orang-orang yang sudah sepuh, ya, yang sudah dalam kategori tidak butuh KTP sebetulnya, karena diam aja di rumah, udahlah gitu. Tapi mereka tetap kita kejar. Terus yang sakit, ya, sakit mungkin sulit untuk datang ke Dukcapil atau pada saat itu atau ke kecamatan ya untuk merekam.
Nah, itu yang kita lakukan jemput bola. Tapi udah berjalan sekarang? Sudah berjalan. Sejak 2019 kita terus lakukan, dan di 2020 ini kita maksimalkan, apalagi semasa pandemi ya. Semasa pandemi ini kita terus maksimalkan supaya juga mengurangi resiko. Karena gini, ketika kita buka layanan di titik layanan perekaman, orang kan kadangkala protokol sudah dilakukan dan lain sebagainya, tapi sempat kita lockdown kan. Ya, seluruh layanan tidak boleh dilakukan. Nah, tapi kita lakukan jemput bolanya. Petugas kita lakukan pertama ya terjun ke lapangan, kita persiapkan dengan hazmat, dengan APD. Sampai pakai hazmat? Oh iya, dengan APD lengkap. Ini gara-gara pengalaman pribadi atau bukan? Ya, tentunya ini kan bagian dari bagian dari pengamanan. Dan ya ternyata ada juga staf saya yang petugas jemput bola harus terdampak juga, gitu kan. Iya, tapi ya kan resikonya maksudnya. Makanya sudah dengan APD lengkap pun, gitu kan. Resiko itu ada. Jadi kita lakukan jemput bola. Itu jebol Dukcapil. Kemudian yang kedua validasi. Validasi online. Kita siapkan ya dengan GFOM kita siapkan yang namanya validasi online ini untuk menghindari orang datang ke Dukcapil. Validasi ini adalah bagi mereka. Ini sekaligus juga saya harus sampaikan, seringkali warga masyarakat Kota Bekasi merasa bahwa datanya tidak bisa diterima oleh BPJS, tidak bisa diterima oleh bank, ya, tidak bisa diterima oleh imigrasi dan lain sebagainya. Kita bisa jelaskan bahwa dalam proses seseorang menerima identitas KTP atau NIK itu, yang bersangkutan pertama harus memiliki tunggal identitasnya, tidak boleh ganda. Ya, jadi seringkali terjadi orang yang bersangkutan ini sudah pernah punya NIK di daerah misalnya. Iya, betul. Ya, pindah ke Kota Bekasi, dia daftar lagi. Jadi dapat nomor baru. Akhirnya dapat 2 NIK kan. Benar. Ketika direkam, ketahuan dong. Iya, betul. Akhirnya terblok datanya. Harus divalidasi itu. Ya, nanti dicek iris matanya, kita pastikan salah satunya dibuang datanya. Itu validasi. Kemudian yang paling sering juga terjadi adalah perpindahan. Proses perpindahan atau perubahan kartu keluarga yang mengakibatkan ya NIK yang bersangkutan terblok juga. Misalnya contoh, dalam 1 tahun ternyata ada perubahan kakak nih. Sebelumnya sudah aktif, nggak ada masalah. Nah, ternyata perubahannya ada di anaknya keluar dari kakak itu. Akhirnya begitu si anaknya keluar ini, dia punya kakak baru dong. Nah, tapi di kakak lama seringkali masih nyangkut nih datanya, karena memang perlu diketahui 6 bulan sekali kita melalui Kemendagri itu melakukan clearance. Istilahnya data konsolidasi bersih. Jadi clearance-nya itu 6 bulan 1 kali. Jadi kalau misalnya layanannya selama 1 tahun itu 2 kali clearance, otomatis ada yang saat-saat tertentu clearance-nya belum dilakukan. Nah, jadi akhirnya membuat juga yang bersangkutan nyangkut datanya dianggap double, padahal 1. Itu yang bikin gak ACC ketika mereka melakukan administrasi dimanapun gitu. Nah, makanya kita lakukan tadi validasi online, kita siapkan mereka cukup cukup download, mengisi GFOM, nanti diisikan data-datanya dalam waktu 1 kali 24 jam. Kita sudah pastikan datanya bisa diakses. Nah, tapi kembali, seringkali kita sudah selesaikan masalah dengan sistem database kita. Kendalanya ada di pihak layanan yang lainnya, yang rupanya update-nya juga tidak real time. Misalnya, misalnya BPJS atau bank misalnya ya. Mereka update-nya tidak online real time. Sehingga ketika kita sudah lakukan proses di sini perubahan, datanya sudah aktif, ternyata begitu masuk, lah masih tetap belum terbaca. Akhirnya warga kan kasihan nih bolak-balik. Gitu. Nah, makanya kita itu validasi online. Termasuk juga dalam validasi ini, sebetulnya warga nggak usah sibuk-sibuk dulu validasi. Cek dulu ya dengan QR code scan. Itu dalam kartu keluarga kan sekarang sudah dengan barcode, ya dengan QR code. Scan aja QR code-nya. Ketika QR code-nya itu dibuka dan di situ centang hijau dengan status dokumen aktif, maka sudah bisa dipastikan dari pihak Dukcapilnya sudah aktif. Aman. Ya? Aman. Kendalanya adalah tadi updating data dari masing-masing badan atau lembaga layanan publik lain yang terlambat. Nah, itu 3 hal yang kita coba maksimalkan.
Selain tadi ya di awal saya sudah sampaikan kita sedang mengembangkan bagaimana nanti RW RT bisa berperan tetap dalam pelayanan kependudukan dengan menerima dashboard gitu kan. Itu nanti tahun 2021 kita launching. Oh berarti sekarang dashboard buat RT RW belum, masih berjalan Sedang lah ya? kita kembangkan karena kan kita butuh proses ya mengembangkan betul, ini. Jadi dari beberapa layanan online yang sekarang kita coba kembangkan lagi untuk bisa dibagikan kepada yang lain. Termasuk nanti ke depan kita sedang mempersiapkan pengembangan peta berbasis NIK. Peta digital berbasis NIK. Jadi nanti keren juga ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya dari sana. Tapi nanti ini lebih kepada kepentingan lembaga pemerintah. Iya. Karena kalau publik bahaya. Nanti orang tahu NIK-nya Dinda, pengen tahu rumah Dinda di mana, tinggal diisi aja. Iya bahaya. Nah, Waduh, kan banyak paparazi dadakan ya. Gitu. Jadi kita nanti ini lebih kepada untuk pengembangan pelayanan publik di pemerintah Kota Bekasi. Tapi nggak jadi riskan ya nanti, maksudnya ada yang mantan ex pejabat publik lah yang pernah tahu sistem ini udah berjalan. Terus akhirnya maksudnya ini rumahnya mah di sini, gue pernah lihat di aplikasi ini bla 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 bla. Kita kembangkan aplikasinya tentunya pertama dengan login ya. Sistem keamanan. Jadi sistem keamanan jadi berlapis lah. Dan sistemnya kan multi layer ya. Nggak mungkin kita dengan mudah mengembangkan itu. Tapi nanti untuk kepentingan lain ya, misalnya contoh seringkali kan ada pihak misalnya BPJS. BPJS ini butuh data. Nah, nanti ke depan kita kalau ini sudah dikembangkan sistemnya, tinggal dia bridging aja sistem aplikasi dia ke kita. Jadi BPJS juga nggak kesulitan untuk mendeteksi alamat si A ini di mana sih. Oh, jadi connect langsung lah ya. Connect langsung. Atau misalnya Badan Pendapatan Daerah untuk menentukan nomor objek pajak dan titik lokasi objek pajak tanah PBB misalnya di mana, itu kan bisa dilakukan dengan aplikasi itu. Jadi banyak nanti yang bisa ini yang sedang dalam pengembangan kita. Mudah-mudahan lancar. Ya. Nah, sejauh ini selama ada e-open ini lebih banyak yang istilahnya ngeluh, misalkan ribet nih mendingan datang langsung, atau lebih banyak yang mulai kebantu, mulai sadar oh iya lebih gampang juga ngehindarin yang tadi dibilang oknum segala macam. Itu lebih banyak mana komparasinya? Oke, tadi secara statistik saya sampaikan 1 bulan kita launching public ya, 4.000 sudah 4.000 yang download. Artinya per hari itu dalam waktu 30 hari ya sekitar 100 orang sudah memanfaatkan aplikasi tersebut. Jadi sementara kalau keluhan ya yang terkait dengan e-open itu 1 hari ya berkisar adalah sekitar tidak sampai 20, ada 10-15 orang, itu pun lebih kepada mempertanyakan. Pertanyaannya karena belum paham. Jadi ini langkahnya seperti apa sih setelah ini gitu. Nah, terus saya masukin nicknya, ternyata nick yang dimasukin bukan nick Kota Bekasi. Nah jadi kan ini kita batasi bahwa aplikasi ini memang untuk warga Kota Bekasi. Oh, jadi untuk warga Bekasi aja. Betul. Oh, karena berarti kan untuk yang KTP-nya non Bekasi nggak bisa. Jadi gini, ketika yang bersangkutan nick kan itu dia terbawa. Misalnya Dinda dulunya awal nicknya diterbitkan di Jakarta. Iya. Ya, ketika sekarang Dinda sudah jadi warga Kota Bekasi, nick Dinda tetap bawaannya dari Jakarta. Oh, ya, yang kodenya paling ya? depannya itu 4 angka itu. Jadi misalnya 3175 itu tetap Jakarta Timur. Nah, tapi ketika masuk 3275 itu Kota Bekasi. Nah, ketika itu masuk, sepanjang sudah melakukan proses perpindahan, ya bisa memanfaatkan e-open. Tapi kalau orang baru datang, nah ada di situ. Jadi dalam interface-nya e-open itu pertama adalah login bagi warga Kota Bekasi. Yang kedua ada lapor. Lapor itu buat orang-orang yang baru datang. Yang tadi dia nggak punya nick Kota Bekasi, dia itu ada, klik aja lapornya. Kalau udah dilapor, dia urus nanti. Dia harus masukin surat keterangan pindah dari daerah asal dan lain sebagainya. Nanti kita arahkan ke penerbitan kartu keluarga baru di Kota Bekasi dan KTP baru di Kota Bekasi. Kemudian ada tadi, kalau dia bingung juga, Halo Pamor. Dia klik, langsung aja. Nanti Pamor di wilayah setempat di mana nick dia terdaftar itu akan bisa membantu. Seperti itu. Jadi kita koneksi langsung dengan nomor WA petugas Pamor. Nah kalau untuk pengiriman, berarti kan ini kan masalah data nih, kayak misalkan cetak KTP lah atau segala macam, kayak tadi misalkan yang Bang Topik bilang, istilahnya ada yang dititip ke RT RW kalau yang sebelumnya. Nah ini kalau bisa online kayak gini, apakah dikirim atau kita jemput langsung? Nah ada 2 tahap.
Tahap pertama di antar pamor. Nah, apabila di antar pamor, ini tentunya tadi akan terkait dengan proses yang dilakukan sejak awal memang menggunakan tenaga pamor. Tapi kalaupun sekarang secara publik pun mau minta diakses oleh pamor pun bisa. Saat ini bisa. Tapi ke depan kita akan batasi karena kita nanti ke depan sedang mempersiapkan adanya anjungan Dukcapil Mandiri. Sehingga orang bisa datang sendiri nanti ke mall kemana pakai kayak ATM. Nah, yang kedua ambil sendiri di titik layanan. Mereka tinggal nanti di situ memilih tanggal berapa, jam berapa untuk pengambilan hasilnya. 3 hari maksimal itu sudah bisa diambil. Nah, itu sebetulnya kita saat ini ya, ini sedang masa transisi. Hanya 2 sebetulnya besok-besok itu dokumen kependudukan yang bisa diambil. Apa tuh? Hanya KTP dan KIA. Kartu identitas KIA itu kartu identitas anak. Hanya 2 itu. Yang sisanya itu mau akte lahir, mau kartu keluarga, mau akte kematian atau kartu surat pindah dan lain sebagainya. Itu cukup nunggu di email, dibuka emailnya, print sendiri karena nanti semua mulai 1 Juli 2020 itu seluruh layanan kependudukan tidak lagi menggunakan format security printing. Jadi cukup dengan kertas HVS ya, ukurannya A4 80 gram, print aja. Mau 1000 kali ngeprint ya itulah yang aslinya. Jadi tidak ada lagi nanti kakak asli mana atau itu seperti itu. Oke, kita dari tadi udah nanya-nanya soal mungkin lebih ke job desk dan pekerjaannya Bang Taufik nih. Bang Taufik Rahmat Hidayat. Wih, ini kalau Rahmatnya hilang, keliru nih orang kayaknya ya. Ya, banyak nama yang seperti itu, jadi nama pasaran. Tapi artinya apa tuh Bang? Taufik Rahmat Hidayat, tahu nggak? Dengar-dengar dari orang tua gitu. Ya intinya kan supaya kita hidup diberkahi, selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, rahmat dan hidayahnya. Amin. Kan gitu. Jadi ya mungkin orang tua memberikan nama itu ya tadi supaya saya hidupnya lebih berkah aja. Amin. Tapi kayaknya sesuai mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Dengan amanah yang dijalanin sekarang dengan tugasnya kan, mudah-mudahan sama timnya terus membuat inovasi-inovasi yang luar biasa buat warga Bekasi. Dan sekarang saya mau nanya, ini soal pribadi deh, langsung aja to the point. Wali kota atau politisi Kalimalang? Enggak dua-duanya. Kenapa enggak dua-duanya? Pertama, saya masih punya karir birokrasi yang cukup panjang. Kalau saya diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, keselamatan sampai akhir, saya masih punya 15 tahun masa kerja. Wow, luar biasa. Jadi tentunya saya harus mendedikasikan diri saya sebagai birokrat. Gitu. Jadi untuk jalur itu mungkin kalau sudah pensiun mungkin mungkin tertarik. Mungkin ada. Tapi karena langkahnya tadi saya sebagai birokrat yang sudah dididik dari awal, ya saya tetap harus mempertahankan jalur birokrasi saya dulu. Wih, mantap. Gitu. Kalau udah pensiun mungkin? Ya mungkin aja, mungkin kan kalau udah menjelang pensiun itu setiap orang boleh memilih. Betul. Terus tetap di eksekutif atau politik? Ya tadi jawabannya, kalau saya tetap harus menjadi eksekutif karena saya sebagai birokrat dan ya tadi menjadi birokrat kan pilihan hidup. Ya. Ketika saya memilih untuk masuk di sekolah ikatan dinas dan saya sudah menandatangani bahwa saya siap untuk bekerja untuk NKRI, ya teken kontraknya sampai pensiun dong. Masa kontraknya diputus di tengah jalan gitu. Siapa tahu kan maksudnya ada penawaran-penawaran yang lebih menarik. Ya mungkin menarik untuk 5 tahun ya. Tapi secara birokrasi bahwa saya alhamdulillah di masa kerja saya yang sudah saat ini hampir 20, saya mulai kerja tahun 93, berarti kurang lebih sekarang sudah hampir 27 tahun ya. Saya masih tetap
menikmati menjadi birokrat. Walaupun banyak orang yang menawarkan atau menganggap bahwa posisinya ada yang lebih menguntungkan, tapi tetaplah saya masih menjadi birokrat. Siap kalau gitu. Ngomong-ngomong hobinya apa nih Bang? Hobi sih, yang penting happy aja. Asik. Ya, nggak usah nyusahin hidup kan gitu. Berarti salah satunya hobi nyanyi ya? Ya kalau nyanyi mah di kamar mandi. Lagu favorit apa Bang? Lagu favorit ya adalah lagu-lagu lama, ada lagu-lagu baru. Boleh dong, nyanyiin dikit dong. Apa ya? Duh, saya kadang-kadang lupa lirik. Gak apa-apa, yang penting nadanya nyambung. Apa ya? Lagu lama? Lagu lama mungkin yang agak-agak itu yang seperti lagu apa? Yang lagu ngetop terakhir belakangan itu, jadi lagunya lagu lama tapi itu misalnya jangan sampai 3 kali. Nah, itu kan ada tuh lagu. Boleh dinyanyiin? Boleh dong. Kan pengen tahu juga nih suara emas dari Bang Taufik Rahmat Hidayat nih. Kalau enggak ini aja yang baru aja, yang baru. Oh, boleh. Apa ya? Lagunya Unmesh saya suka. Wih, sedap. Semuanya? Enggak, ya semua sih saya sering denger aja di radio. Cuma yang sering denger yang mana? Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Istri makin kelepek-kelepek nih. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Gombal nggak Bang? Lagunya gombal, saya kan cuma nyanyiin. Iya kan bener, kita lagi ngomongin lagu ya. Bener. Tapi berarti sering ngegombalin istri pakai lagu-lagu dong? Saya justru orang yang mungkin kurang romantis. Oh gitu. Iya, karena ya saya orangnya gini aja gitu. Mungkin lebih ke sikap kali romantisnya ya. Ya mungkin tinggal tergantung istri saya menafsirkan seperti apa. Iya benar. Gitu. Anak berapa sekarang Bang? Alhamdulillah saya memang diberikan amanah anak 1. Alhamdulillah. Nah, jadi anak saya sekarang sudah tingkat 2. Sedap. Kuliah, jadi ya tinggal membesarkan aja lah. Wih, mantap. Ini didikannya calon didikan dari bibit unggul ya. Kalau ketemu istrinya kayaknya lebih menarik lagi nih ngomongnya ya kan. Dan ini ada sebelum kita closing terakhir, saya pernah dengar juga nih, sempat dengar dan kita udah ngobrol juga tadi sedikit di luar, katanya Bang Taufik ini kemarin sempat terkonfirmasi positif COVID-19, betul? Betul, saya menjadi korban pandemi. Korban pandemi, ya, lebih tepat ya? Lebih tepat korban pandemi, karena memang tidak ada salah satu pihak pun di dunia ini, ya masyarakat, manusia, yang bisa menghindar dari pandemi. Padahal tadi Abang bilang kayak misalkan bahkan istilahnya tim yang turun ke jemput bola itu ada pakai hazmat, masih kena juga? Masih kena juga. Kenapa sih Bang? Maksudnya boleh dong share ke masyarakat mungkin tipsnya biar tetap ngejaga kesehatan atau segala macam, dan juga harus lebih kayak gimana sih kita selain 3M itu sendiri, atau apakah kita harus takut atau kayak kita harus nyepelein lebih kayak gitu, kayak gimana sih? Oke. Kuncinya cuman jangan nganggap enteng. Karena ketika kita nganggap enteng atau nganggap remeh pandemi ini, maka bisa dipastikan kita lalai, ya kan? Ketika kita lalai, itulah saat dimana si virus ini akan bisa menghampiri kita dimanapun kita sedang berada. Berarti kemarin Abang lagi lalai nih? Bisa jadi seperti itu, karena kan kita tidak pernah tahu ya. Kadangkala kita sedang dalam satu ruangan misalnya, kita sudah terbiasa menggunakan masker, tapi kita mau minum, kita kan buka masker. Iya. Kita nggak tahu nih, pada saat kita minum ternyata di botol ini, mungkin botol ini dalam perjalanannya ya sudah terpegang oleh orang yang terkonfirmasi. Kita nggak tahu ya. Atau nempelnya di gelas, atau nempel di makanan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah tahu. Apalagi saya pada saat terkena itu sedang aktif-aktifnya melaksanakan tugas di gugus tugas COVID-19 sebagai tim bansos pada saat itu. Nah, jadi memang satu hal pertama tadi, jangan pernah kita menganggap remeh supaya kita nggak lalai. Jadi waspada penting, tapi jangan takut.
Oke. Karena kalau takut kita juga makin imun turun. Drop ya? Drop, stres. Saya pada saat terkena, ya pasti kita langsung, waduh, istighfar lah. Sebagai Muslim, saya menyerahkan diri saya, ya udah ya Allah, kalau memang Engkau berikan saya kesehatan, berikan saya kesehatan. Alhamdulillah tuh perjalanan hampir 7 hari saya. 7 hari Penyembuhan? bisa negatif. Jadi wih, cepet juga ya. Alhamdulillah masih diberikan, tidak mencapai titik klimaks. Jadi saya sudah melampaui yang namanya sakit badan ngerasain, pusingnya ngerasain, batuknya ngerasain. Oh iya, gejalanya itu iya, ya? Kan gejalanya. Terus lidah sudah pahit, itu saya ngerasain. Nggak ngerasain apa-apa? Nggak ngerasain apa-apa. Terus panas tinggi sampai 39,4. Sistem pernafasan gimana tuh Bang? Nah, alhamdulillahnya saya satu tahap lagi yang tidak saya tidak diberikan, dan itu yang saya syukuri sampai saat ini. Saya tidak diberikan sesak nafas. Wah, alhamdulillah. Andaikan mungkin sesak nafas, jadi ya enggak 7 hari bisa jadi manjang kan. Tapi alhamdulillah saya tidak diberikan sesak nafas, saya masih diberikan batuknya saja. Dan terus saya segala diminum lah. Pokoknya apapun upaya kata orang, minum ini, minum itu, minum ramuan, jamu dan lain sebagainya. Obat ya, masuk. Positif. Tadi positifnya dalam sisi happy aja deh. Ya. Kita berdoa, dikasih waktu 5 waktu kita untuk menghadap Sang Kholik, kita mohon, itu doa. Tapi di sisi lain jangan bengong, nggak usah nonton berita, ya kan? Ya ini kunci supaya saya waktu itu, karena saya termasuk orang yang dilakukan isolasi mandiri pada saat itu. Ya. Di rumah? Di rumah. Nah, orang-orang rumah gimana sikapnya ke Abang? Kan istri saya juga positif. Oh, jadi saya gitu. ketika istri saya positif, istri saya belum. 3 hari setelah saya positif, istri saya positif. Nah, jadi karena ngurus mungkin ya, ngurus. Nah, jadi, tapi saya ketika sama-sama positif, saya langsung tetap pisah kamar. Istri saya di kamar sebelah, saya di kamar sebelah. Jadi kita saling hubungan pakai video call. Makanan kita selalu pesan Gojek atau apa? Ya sorry ya, saya sebut merek pakai layanan online. Makan. Ya udah. Kita jadi saling, ketika saya keluar istri saya di dalam, ketika istri saya keluar saya di dalam. Ya, anak saya langsung saya ungsiin. jadi anak saya segitunya ya, maksudnya berarti penting juga ya penting. Keluarga. Jadi harus waspada, tapi terus ya itu jangan stres ya, jangan takut, karena takut makin menurunkan imun. Jangan nonton berita-berita yang waduh jumlah yang meninggal, bagus sih ya, meninggal itu harus dihitungkan, tapi jangan sampai kita terpengaruh secara mental. Dan yang terakhir ya tadi, bersikap positif itu supaya apa? Supaya kita seneng, kita ya kalau hobi nyanyi kita lihat aja YouTube yang nyanyi-nyanyi kan gitu. Nonton film sampai hatam tuh film-film yang apa? Kalau dulu mungkin kalau orang-orang drama Korea, kalau saya ada salah satu film mungkin di layanan daring tuh yang saya suka, yang film-film silat atau apa kayak gitu. Laga. Nah, terus yang terakhir juga yang saya harus mengingatkan kepada masyarakat tadi ya, selain kita kewaspadaan terhadap diri, jangan kita pernah memperlakukan orang positif itu sebagai public enemy. Nah, Abang kemarin gimana diperlakukan sama mungkin lingkungan sekitar yang ya, paling dekat? Lingkungan sekitar, saya sampai akhirnya takut untuk mengakui bahwa saya sedang isolasi mandiri. Itu dia mungkin ketakutan dari orang-orang yang sakit. Saya sendiri mengakui bahwa saya ketakutan. Saya tinggal di sebuah komplek, ya. Saya takut untuk ngakuin, karena apa? Kalau saya ngakuin, jangan-jangan saya didorong sama RW disuruh berangkat ke rumah sakit. Iya, Padahal ketika saya waktu itu sudah konsultasikan, saya berterima kasih nih, layanan dari RSUD Hasbullah Abdul Majid ini luar biasa. Saya di guide dari awal sampai akhir, dari mulai obat, swab ya, sampai konsultasi daring itu lewat WA itu terus berjalan. Jadi saya merasa dibantu dengan itu, daripada saya harus ke sana. Iya, benar. Ke Alamanda itu kan tanda kutip orang sudah stigmanya, waduh, kalau udah jadi semakin drop malah. Nah, jadi saya waktu itu sampai takut untuk menyampaikan kepada tetangga, karena apa? Saya takutnya nanti malah diusir. Ya, karena tadi stigmanya menganggap ini public enemy. Iya, benar. Padahal bukan itu, justru harus diberikan support. Iya, harus diberikan, ayo deh, ini orang yang kena COVID itu harus disemangatin. Nah, ada saya sampai supir istri saya, ya, supir istri saya itu positif juga, sampai rumahnya di Portal,
Ya ampun. Menuju ke rumahnya itu di portal karena tadi, wih awas jangan di sana ada yang COVID gitu loh. Ini yang harus stigma yang betul-betul ayo sama-sama kita patahkan, kita beri semangat, kita saling hidup berdampingan dengan COVID ini, jangan dengan saling curiga gitu kan ya, tapi waspada. Iya betul. Ya, kalau saling curiga sama waspada kan beda. Lain. Ya, lain. Itu aja tipsnya itu. Berarti untuk masyarakat sekitar juga ya udah maksudnya memaklumi aja lah, cukup memaklumi dan juga waspada untuk diri sendiri. Betul. Waspada itu bukan berarti kayak orang ngebenci. Ini kesannya ya, orang yang sakit COVID tuh kayak dibenci. Ya ditakutin. Iya. Ya, awas jangan lewat COVID lu ketularan nanti. Wah, padahal sebetulnya gini. Virus itu akan berpindah-pindah itu kan pertama dari droplet. Ini menurut WHO ya, yang saya pelajari. Yang kedua mungkin melalui airborne, tapi airborne-nya itu dalam satu ruangan tertutup yang bersama-sama jaraknya paling jauh 2 meter. Nah sekarang kalau rumah tetangga udah kiri kanan jauh, udah ke benteng, udah ada pagar, masa iya masih takut-takut gitu kan? Sepanjang kita 3M-nya ya, 3M-nya dilakukan, maskernya dipakai, jaraknya dijaga, cuci tangan selalu, ya insya Allah lah. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat, sama-sama cepat bisa terbebas dari pandemi itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi berarti istri kemarin berapa lama? Seminggu juga? Jadi saya selisihnya 3 hari setelah saya negatif. Nah ketika saya negatif kedua, kan swab harus 2 kali tuh. Ketika saya negatif kedua, istri saya negatif pertama. Jadi saya berurutan lah. Maksudnya nggak sampai 14 hari itulah ya kan? Tapi tetap kita harus melampaui 14 hari. Jadi pada saat itu kan masih awal-awal. Saya kan kena di bulan Juli. Jadi benar-benar harus mengikuti tahapan sampai selesai 14 hari gitu kan. Karena jangan sampai kita masih ada kambuhan, karena kan pada saat itu beberapa kali terjadi ada orang kambuh. Iya benar. Berarti itu aja sih. Tipsnya tadi 3M tetap jalan. Tetap jalan, waspada, jangan takut. Dan jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Wih, sadap. Gitu. Terus jangan negatif sama orang-orang yang COVID. Sayangin mereka sebagai bagian dari kita. Betul setuju banget ya. Terus kalau tips terakhir mungkin buat masyarakat yang mau ngurus ke Disduk Capil. Ada arahan langsung dari Bang Rahmat? Ya, 1, warga masyarakat Kota Bekasi yang akan melakukan pelayanan kependudukan, kita sudah lakukan secara daring. Oke. Ya, download di Play Store, namanya aplikasi e-Open. Anda bisa menggunakan semua layanannya. Ya, kalau memang tadi Anda kesulitan, Anda bisa menggunakan jasa teman-teman Pamor. Ya, Pamor ini bukan biro jasa, tapi ini adalah aparat pemerintah Kota Bekasi ya, yang ditempatkan di masing-masing RW. Masih timnya lah masih ya. Tim kita tetapkan mereka sebagai admin. Ada Halo Pamor juga di sana. Nah, kalau memang sulit juga ya, silahkan bisa langsung datang ke kecamatan, karena titik layanan terdepan kita ada di kecamatan. Oke. Nah, itu jadi ada tiga titik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau memang pertama daringnya sulit, boleh pakai Pamor, kalau memang enggak ya ke kecamatan aja langsung, yang paling dekat. Kalau di luar itu ya berarti ada pihak-pihak yang menjanjikan yang lain, itu aja. Jadi kita sama-sama menjaga jangan sampai terjerumus karena janji orang, akhirnya ngomel-ngomelnya ke dinas. Kok nggak jadi-jadi? Padahal ternyata tadi setelah kita tracking, salah sasaran. Iya, gitu. Di luar koridor. Iya. Itu seperti itu. Oke, lagi itu terima kasih banyak nih buat Bang Taufik Rahmat Hidayat udah mampir ke Rujuk Podcast. Sama-sama, makasih juga Rujuk Podcast nih udah kasih kesempatan kita untuk bisa sharing. Alhamdulillah. Jadi lebih informatif ke masyarakat juga, jadi lebih tahu, apalagi ada program e-Open ini biar masyarakat mudah-mudahan makin banyak lagi nih yang ngajuin pengajuan. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa semakin diperbesar dan di iTunes pun besok udah bisa, mudah-mudahan kita sedang siapkan. Dan ada salam dari RT RW, jangan lupa dashboardnya. Ya pastilah di 2021 RT RW nanti akan tetap bisa memantau langsung real time berdasarkan dari aplikasi e-Open yang mereport kepada dashboardnya. Siap, mantap. Kalau kayak gitu teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Rujuk Podcast bersama Bang Taufik Rahmat Hidayat dari Disduk Capil Kota Bekasi. Dinda Putri pamit. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, diklik like, subscribe, dan juga di-share ya. Komen yang banyak juga boleh. Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.